we want to make the exporting countries like Europe, like the US, responsible to implement some rules to make clear that no waste is exported. Proses-proses recycling ini harusnya tidak menambah polutan baru terhadap lingkungan. Tapi memikirkan juga bagaimana produksinya itu lebih bertanggung jawab. Mengoleksi banyak pakaian untuk berbagai kesempatan sudah jadi kebiasaan banyak orang, terutama di perkotaan. Mudahnya mendapatkan pakaian, apalagi harganya kini semakin terjangkau, membuat anak muda perkotaan gemar gonta-ganti gaya berpakaian mengikuti tren. Baju ada berapa potong sih? Gak kehitung sih, mungkin selemari full kali ya. Kayaknya mungkin 50-an. Jalan sih pasti mikirin outfit banget ya. Lebih suka ke Korean look. Aku suka blazer sih, kebetulan juga karena emang ke kantor juga kan ya, jadi pakai pakaiannya kadang yang formal-formal gitu dan lebih warnanya tuh kayak yang cewek-cewek kue gitu, Kak. Menurut lembaga riset YouGov, 41% orang muda di Indonesia merupakan konsumen utama fast fashion. Fast fashion merupakan istilah yang digunakan untuk industri busana yang memproduksi banyak model atau desain dalam waktu singkat mengikuti tren terbaru. Setiap kali tren mode berganti, konsumen mengganti koleksi pakaian mereka. Dampaknya, makin banyak pakaian yang dibuang menjadi limbah. Tren fast fashion dimulai pada 1990-an. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, pada saat itu industri pakaian dunia memperluas jangkauan produksi mereka melalui kombinasi rancangan yang lebih modis dan pengembangan merek yang berbeda-beda. Beberapa brand bahkan memproduksi lebih dari 20 desain dalam setahun atau 2 rancangan per bulan. Mereka juga melakukan ekspansi produksi ke negara-negara berkembang untuk menekan ongkos produksi dan meningkatkan keuntungan. Industri tekstil dan pakaian jadi dunia menghasilkan produk bernilai triliunan dolar Amerika per tahun dan menyerap puluhan juta tenaga kerja. Menurut data World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia pada 2021, nilai ekspor 10 negara produsen utama tekstil dan pakaian jadi dunia mencapai lebih dari 700 miliar dolar Amerika atau setara dengan 10.000 triliun rupiah. Menurut data ILO, pada tahun 2021 hampir sebesar 55% industri tekstil dan pakaian jadi di dunia dilakukan di Asia, dengan jumlah total pekerja lebih dari 60 juta orang. Tercatat sebanyak lebih dari 20 juta pekerja di Cina, 15 juta pekerja di India, dan masing-masing hampir 5 juta pekerja di Vietnam, Pakistan, dan Bangladesh. Namun meski memberikan kontribusi bagi perekonomian, industri tekstil dan pakaian jadi juga dibayangi isu negatif bagi lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja murah. United Nations Environment Program atau Badan PBB untuk Lingkungan mencatat, industri tekstil saat ini menyumbang 10% emisi karbon global. Proses produksi pada industri tekstil seperti penculupan dan pewarnaan diperkirakan berkontribusi terhadap 20% pencemaran air di seluruh dunia. Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengekspor pakaian jadi dunia. Menurut data Kementerian Perindustrian, sejak 2017, nilai ekspor produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia rata-rata lebih dari 10 miliar dolar Amerika atau 150 triliun rupiah per tahun. Pada 2021, sektor tekstil, garmen, dan turunannya menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja. Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil produk garmen dan pakaian jadi di Indonesia. Menurut Citarum.org, terdapat lebih dari 100 perusahaan tekstil dan produk turunannya di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum. Salah satu pabrik penculupan dan pewarnaan tekstil terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya. Perusahaan ini memiliki 450 pekerja.
Pabrik memiliki 2 boiler berbahan bakar batu bara untuk memanaskan mesin pada proses pencelupan dan pengeringan. Batu bara itu sebetulnya sekarang, dulunya kan sebelumnya ada residu atau apa, tapi karena mungkin biaya dan sebagainya, sekarang kita baru pakai batu bara. Jadi ini untuk mesin boiler oil dan boiler uap. Boiler oil memanaskan oil seperti ke mesin celupan. Kalau yang uap untuk mesin yang lain. Harga batu bara saat ini berkisar antara Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilogram. Batu bara ini kan kalau bisa dibilang energi kotor ya Pak ya. Iya. Kenapa Bapak tidak memilih ada alternatif lain gitu Pak? Kalau alternatif kita juga kan sebagian udah pakai listrik. Kita pakai listrik. Penggunaan listrik pun besar sekali. Hanya saja untuk mesin tertentu tidak mampu dengan aliran listrik karena harus pakai batu bara mengalirkan dengan pipa. Nah, seperti itu. Kalau ini dianggap kotor, mungkin karena kalau sekarang untuk ganti ke yang ramah lingkungan atau gas, kita memperhitungkannya ke biaya. Kalau kedepannya kita diharuskan untuk ramah lingkungan, misal pakai gas gitu ya, coba dari pemerintah ada subsidinya, seperti itu ya. Subsidi dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ini. Perusahaan mengaku melakukan proses pengurangan emisi dengan tidak membuang langsung debu hasil pembakaran ke udara. Jadi ada sistem untuk pengendalian emisi itu pakai air. Disembur, nanti untuk kotornya kan kita masuk ke kolam penampungan, masuk lagi ke ipal, diproses kembali. Oh, jadi nggak merta-merta jadi limbah debu gitu. Betul, ya Pak ya? kita tidak buang limbah debu atau gas yang beracun. Dan buktinya seperti itu, asapnya putih, tidak kotor. Oh iya, Ini ada cerbongnya, asapnya. seperti itu. Gulungan tekstil polos dari perusahaan rekanan untuk diwarnai di pabrik disebut grage. Harga biasanya menjadi pertimbangan para rekanan memilih pewarna sintetis ketimbang yang alami. Jelas kalau pewarna alami memang kualitas bagus, mungkin ya dari segi untuk keamanan lingkungan itu lebih bagus, jelas. Hanya saja kita balikin lagi ke customer. Kalau misalkan customer mau pewarna alami, bisa saja, tapi ada beberapa hal mungkin yang akan mempengaruhi. Salah satunya yaitu cost-nya produksi. Berapa cost produksinya? Bisa saja perbandingannya 1:4. 1:4, 1:3 gitu. Secara keseluruhan, kapasitas produksi pabrik pewarnaan mencapai 10 hingga 20 ton per hari. Air limbah yang dihasilkan rata-rata hampir 200 meter kubik atau 200.000 liter per hari. Artinya, setiap proses pewarnaan 1 kg kain menghasilkan limbah cair rata-rata 10 liter. 25% dari hasil air olahan limbah dipergunakan kembali di proses produksi. Salah satu bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah cair adalah Bios 44, bantuan dari Satgas Citarum Harum. Bios 44 merupakan substansi organik multiguna yang dipatenkan TNI Angkatan Darat pada 2017. Kualitas akhir limbah sebelum proses pembuangan akhir diuji di kolam ikan. Satu kotak ini 1000 liter, ditambah dengan gula merah 10 kilo. Gulanya dicampur dulu, dipanasin dulu, cair baru difermentasi. Dia diaduk, difermentasi, didiamkan selama 21 hari. Setelah 21 hari, ini baru bisa digunakan untuk segala bidang, mau perikanan, peternakan, limbah juga ada. Karena biasanya itu dibentuk oleh senyawa kimia yang sulit sekali untuk diuraikan gitu ya. Pada 2013, lembaga nirlaba Green Cross yang berbasis di Swiss dan Blacksmith Institute dari New York, Amerika Serikat, menempatkan Sungai Citarum di Jawa Barat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia.
Hasil riset program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung pada 2014 menunjukkan daerah aliran sungai di Citarum Hulu tercemar berbagai logam berat dengan kadar di atas baku mutu yang ditetapkan. Sejumlah unsur logam berat yang mencemari air dan endapan sungai antara lain tembaga, kromium dan nikel yang biasa terdapat pada pewarna sintetis yang digunakan industri tekstil. Limbah cair dengan kandungan logam berat yang langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Di situ ada senyawa pewarna yang biasanya kita menjadi masalah dari sisi lingkungan gitu ya, karena biasanya itu dibentuk oleh senyawa kimia yang sulit sekali untuk diuraikan gitu ya. Jadi dulu kita punya masalah dengan misalkan azodais gitu ya, jadi itu adalah pewarna tekstil gitu, dan biasanya logam berat digunakan untuk menambah agar warna itu menjadi lebih cerah gitu. Pemerintah pusat kemudian membentuk Timdas Citarum untuk menangani limbah di sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Berdasarkan data dari Comment Center Citarum, tingkat kualitas air sungai Citarum cenderung membaik dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021 dan 2022, indeks kualitas air sungai Citarum memiliki nilai di atas 50 atau masuk golongan tercemar ringan. Sementara pada 2018 dan 2019, air sungai Citarum dinyatakan tercemar berat. Pengecoran untuk menutup saluran pembuangan limbah industri adalah salah satu sanksi yang diterapkan untuk mengurangi konsentrasi limbah di sungai. Apabila ada pabrik industri yang salah, kita peringatin. Sekali, kalau 2 kali salah kita kasih SP, setelah peringatan 1. Kalau setelah peringatan 1 masih bandel, kasih peringatan 2 dengan sanksi. Membuat kita BAP. Kita BAP buat pernyataan. Apabila dia salah, itu baru tindakan eksekusi. Yaitu pengecoran. Mau nggak mau itu harus dilakukan untuk efek jerah. Limbah industri fashion tidak hanya dihasilkan dari proses produksi, tetapi juga dalam wujud pakaian bekas. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara tujuan pengiriman baju bekas dari Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Kondisi geografis Indonesia dengan banyak pulau dan garis pantai yang panjang dimanfaatkan penyelundup untuk memasukkan pakaian impor bekas secara ilegal ke Indonesia. Wilayah perairan di timur Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, serta perbatasan darat di Kalimantan merupakan pintu masuk penyelundup membawa baju bekas. Modus lain yang dilakukan adalah pengimpor membawa masuk baju bekas lewat pelabuhan resmi dengan cara menyatakan barang yang diimpornya sebagai barang lain. Penyelundupan murni itu ada yang melalui laut, ada yang ship to ship maupun dibawa langsung dari luar negeri masuk ke Indonesia, perairan Indonesia melalui menggunakan kapal-kapal. Kemudian juga bisa juga lewat pelabuhan resmi misalnya seperti Tanjung Priok atau dan lain-lain, pelabuhan besar, tapi tidak diberitahukan, diselipkan ke barang-barang lain. Demi itu namanya undeclaration, jadi itu memang tidak disebutkan di dokumen. Kemudian juga disebutkan secara salah. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan pengimpor wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Sanksi atas pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Alasan larangan impor baju bekas adalah potensi gangguan kesehatan dan untuk melindungi UMKM dalam negeri. Yang ilegal ini, yang selundupan ini, sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan, Pak. Jadi kalau selangkah lagi, itu UMKM itu bisa nggak keruan-keruan, habis pasarnya. Kenapa? Dia kan ilegal, nggak berpajak. Ya, obral murah-murah, sisa orang gitu. Nah, oleh karena itu memang harus kita tertibkan. Ada yang tanya, kalau gitu pasar baju bekas nggak boleh. Pakaian bekas, barang bekas dari dulu ada, Pak. Ada pasar lo, ada. Boleh. Yang nggak boleh yang ilegal. Masuknya baju bekas impor merupakan salah satu dampak tren fast fashion. Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah konsumen utama dan pengimpor terbesar produk fashion dunia.
Akibat tingkat konsumsi fashion yang tinggi, baju bekas yang tak terpakai di negara maju, sebagian dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, didaur ulang, dan sebagian lagi didonasikan. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau EPA pada 2018, terdapat lebih dari 30 juta ton pakaian bekas di negeri paman Sam tersebut. 11 juta ton baju bekas dibuang di tempat sampah, sekitar 17 juta ton didonasikan, 2,5 juta ton didaur ulang, dan lebih dari 3 juta ton lainnya dibakar. Pada 2022, Greenpeace Jerman menerbitkan laporan berjudul Poison Gifts atau hadiah beracun. Laporan tersebut memaparkan 45 hingga 60% baju yang didonasikan negara-negara barat justru diekspor ke dunia ketiga seperti negara-negara Afrika. Tren perdagangan baju bekas global melonjak drastis setelah era fast fashion. Bila pada kurun 14 tahun antara 1990 hingga 2004, nilai perdagangan baju bekas global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika, pada 2021 saja angkanya melesat menjadi 36 miliar dolar. Amerika Serikat, Tiongkok, negara-negara Eropa Barat, dan Korea Selatan merupakan pengekspor utama baju bekas. Sedangkan negara-negara Afrika seperti Ghana, Kenya, dan Tanzania adalah pengimpor utama. Di Kenya, pakaian bekas impor disebut mitumba, yang artinya kurang lebih sama dengan bal atau bundel. Pada 2021, negara ini mengimpor 185.000 ton pakaian bekas. Menurut Greenpeace, tidak semua baju bekas yang diekspor negara maju tersebut dalam kondisi baik. Sekitar 40% baju bekas yang dijual ke negara dunia ketiga seperti Kenya, kondisinya tak layak pakai dan akhirnya menjadi sampah yang harus dibuang. The problem, of course, is that it has to be regulations. So used textiles, second-hand textiles that you really can wear on a market, on the ground, makes sense to export, but it doesn't make sense if you just mix them with waste. So therefore, we want to make the exporting countries like Europe, like the US, responsible to implement some rules to make clear that no waste is exported, that just textiles who have actually worth on the ground get exported. Rata-rata setiap hari 150 hingga 200 ton limbah baju bekas dibuang di Kenya. Sebagian besar terbuat dari bahan sintetis seperti serat polyester yang susah diurai oleh alam dan menggunakan berbagai macam bahan kimia untuk proses pewarnaannya. Pakaian limbah ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. The problem is that those textiles are actually made from plastic. That means if they land up on landfill, they are like any other plastic waste. They become microplastic. That means that the water is polluted. It means that the ground is polluted, but also, and that is my main concern, textiles are covered with a lot of different chemicals. The plastic textile industry is using up to 3,500 different kind of chemicals, and a lot of them are hazardous chemicals. Di sisi ekonomi, melimpahnya impor baju bekas memukul industri tekstil dan petani kapas lokal di Kenya. Menurut data KIPPRA atau Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, pada 2020 terdapat 52 industri pemintalan di Kenya. Namun, hanya 14 yang masih mampu bertahan. Itu pun dengan kapasitas produksi kurang dari 50%. Jika pada 1980 terdapat 200.000 rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian kapas, saat ini jumlah itu merosot menjadi 40.000 saja. Bukan hanya memikirkan desain, terus begitu produksi, kemudian pakai gitu.
Menurut Badan PBB untuk Urusan Lingkungan atau United Nations Environment Program, saat ini hampir 60% produksi pakaian di dunia menggunakan serat sintetis, terutama polyester. Bagi industri tekstil, polyester yang terbuat dari minyak bumi tersebut merupakan bahan yang ringan, kuat, tahan lama, tidak mudah kusut, dan mudah diwarnai. Namun, di sisi lain, polyester memiliki sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Untuk memusnahkannya, kain polyester harus dibakar di insinerator dengan suhu minimal 500 derajat Celcius. Tumpukan sampah pakaian bekas berbahan polyester yang dibakar dengan suhu kurang dari 500 derajat Celcius dapat menghasilkan dioksin, yaitu senyawa kimia berbahaya yang dapat memicu kanker dan dapat mengganggu pertumbuhan janin dalam kandungan. Seperti plastik, ketika dibuang ke tanah, kain polyester membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, serta berpotensi terdegradasi menjadi mikroplastik yang dapat mencemari tanah dan perairan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB pada 2019, ditemukan cemaran mikroplastik di sedimen hulu Sungai Citarum dengan konsentrasi sekitar 15 partikel per 100 gram sedimen basah. 52% mikroplastik yang ditemukan di Citarum Hulu merupakan mikroplastik fiber berukuran 1 hingga 5 mm. Secara umum, mikroplastik fiber dapat ditemukan pada bahan dasar pembuatan pakaian dan serat pakaian yang di industri. Dalam jangka panjang, mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan masuk ke rantai makanan. Salah satu cara untuk mengurangi cemaran mikroplastik adalah pengolahan limbah cair dari industri tekstil sesuai aturan baku sebelum dibuang ke sungai. Ya, tentunya ya ikan dan juga mikroorganisme lain yang ada di dalam perairan tersebut. Mungkin ada bentos di situ gitu ya, mungkin ada udang-udang kecil ataupun jenis-jenis yang lainnya yang biasanya lebih awal itu tuh terdampak. Jadi setiap pengembangan industri ataupun kegiatan manusia gitu ya, dia akan mengambil sumber alam dan kemudian juga akan menghasilkan limbah gitu ya. Jadi sejauh kita bisa mengantisipasi gitu ya, kalau misalnya sekarang oke, kita akan lebih baik melakukan recycling, itu adalah sangat baik gitu ya, secara ekonomi bisa berkembang, tetapi harus kita kawal juga gitu ya. Proses-proses recycling ini harusnya tidak menambah polutan baru terhadap lingkungan gitu ya. Dari segi harga, polyester lebih murah dibanding jenis serat alam. Menurut Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, harga polyester berkisar $1 Amerika Serikat per kilogram, lebih rendah dibanding kapas yang harganya $1,3 per kilogram. Seperti plastik, polyester dapat didaur ulang. Namun, menurut asosiasi, saat ini baru 15% produsen serat polyester di Indonesia yang menggunakan bahan baku polyester hasil daur ulang. Total produksi polyester di Indonesia sendiri 600.000 ton per tahun. Iya, sebetulnya kalau di kami kan sekarang kita udah mulai invest banyak untuk recycle ya, terutama recycle dari PET, tapi juga udah ada yang bisa recycle dari baju. Nah, cuman kalau baju bekas ini recycle-nya memang agak susah gitu, karena memang bahan bakunya kan udah campur antara kapas dengan polyester. Kalau 100% polyester itu bisa langsung kita recycle. Jadi recycle-nya itu dibikin chip lagi. Jadi diulang, diurai lagi secara semikon, nanti di chip lagi itu jadi benang lagi, nanti bisa jadi kain lagi. Kalau itu Asosiasi berharap pemerintah memberi insentif diantaranya untuk pembelian mesin baru yang lebih ramah lingkungan. Jadi ada waktu itu subsidi bunga istilahnya subsidi bunga. Jadi begitu kita beli mesin dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk dalam rangka menuju ramah lingkungan ini, bunga perbankannya untuk mesin itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi itu sekitar mungkin ya, kalau bunga ya sekitar 10% dari harga mesinnya. Untuk mengurangi dampak limbah fashion, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai konsumen adalah menggunakan produk slow fashion. Kebalikan dari fast fashion, produk slow fashion dibuat dengan bahan-bahan alami yang bisa terurai secara alami atau bahan-bahan daur ulang sehingga bisa meminimalkan limbah.
Salah satu pengusaha fashion lokal di tanah air, Citra Subiakto, menggunakan serat alam seperti katun, linen yang bersertifikasi. Ia juga memanfaatkan benang daur ulang yang diambil dari baju-baju bekas pakai untuk bahan baku produknya. Citra hanya mengeluarkan 1 koleksi busana per tahun. Bukan hanya memikirkan desain, terus begitu produksi, kemudian pakai gitu, tapi memikirkan juga bagaimana produksinya itu lebih bertanggung jawab. Jadi ada unsur manusianya, apakah mereka mendapatkan upah yang sesuai, kemudian pemilihan kain yang dipakai itu apakah prosesnya cukup bertanggung jawab gitu, apakah kain itu nanti pada masa akhirnya akan menjadi sampah abadi, contohnya misalnya polyester gitu, karena kan dia mengandung plastik gitu. Produk fashion lokal lainnya mengembangkan teknik eco-printing yang menggunakan bahan-bahan alami dari daun, batang, atau akar tanaman untuk motif dan pewarna pakaian. Daun dengan kadar getah tinggi seperti daun jenitri, jambu batu, hingga daun jati digunakan untuk memberikan motif dan warna alami. Serat daunnya ini harus menghadap ke atas, karena dia nanti kita tutup begini, yang akan menjadi bagian depan kan yang ini, yang untuk nanti ini. Nah itunya mesti nanti daun yang mana ada di mana itu kalau saya sih mungkin udah hafal gitu ya, tapi itu yang nentuin banget itu pada saat ini, karena biasanya orang itu begitu ngelihat yang dilihat duluan kan motif di depan ini gitu. Kita beri warna dengan pewarna dari secang. Jadi warnanya ini dominan ungu, betul ya Pak? Ungu. Jadi ini gimana? Kita celupkan saja? Masukkan saja. Selanjutnya, kain yang telah diwarnai dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Seperti inilah hasil pewarnaan dengan teknik eco-printing. Berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, kita sebagai masyarakat dapat menerapkan gaya hidup slow fashion atau sustainable fashion dengan cara mengurangi pembelian pakaian baru, memperbaiki pakaian yang rusak, dan menggunakan pakaian berbahan alam dan juga pewarna alami seperti eco printing yang saya pakai ini. Bagaimana? Keren kan?